Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ketiga. Langsung saja. Niat bangkit malah mengkerut. Dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yang Chen yang sedang meminta untuk menjadi murid Master Xiang Bau Guang, yaitu ayah dari Ling Xi. Lalu Ling Xi pun menolak sambil berkata, "Ayah, jangan ajari dia orangnya tidak sopan." Lalu ayahnya pun berkata, "Sebagai muridku, kau harus ingat satu hal, kau tidak boleh menjadi biasa-biasa saja, dan jika kau tidak membuat namamu bersinar dalam 5 tahun, kau akan dikeluarkan dari sekolah di sana." Yang Chen pun berkata, "Oh, baiklah Master, apa kalau boleh tahu aku harus membuat namaku bersinar di bagian mana?" Lalu Master Xian pun menjawab, "Buatlah namamu bersinar di bagian timur." Tiba-tiba Yang Chen pun terkejut dan berkata, "Apa, di bagian timur?" Dan ia pun bergumam, "Apa kau bercanda Master? Hanya dalam 5 tahun aku harus sudah terkenal di bagian timur? Aku sama sekali tidak pernah meninggalkan kota Chaoge yang tidak lebih dari kota kecil di bawah kekuasaan hukum Provinsi Tianan. Tidak perlu menyebutkan wilayah yang luas dari kerajaan timur. Di tanah yang luas di timur Provinsi Tianan hanyalah satu dari 108 provinsi kan?" Di sana Master Qian pun berkata, "Ada apa? Apa kau punya masalah?" Lalu Yang Chen pun berkata, Tidak apa." Dan ia pun bergumam, "Tidak masalah, ayo pelajari skill pelatihan master ini dulu. Lagian janji 5 tahun itu kan masih panjang." Sambil ia dipandangi Ling Xi di sana, dan master pun berkata lagi, "Little Yang Chen, aku akan tinggal di Akademi Seni Bela Diri Chaoge untuk sementara ini, jadi terserah padamu mau belajar sebanyak apapun dariku." Yang Chen pun menjawab, Terima kasih Master." Dan Master pun berkata lagi, "Kau tidak perlu terlalu sopan di masa depan. Santai saja, kau masih harus melakukan ujian pelataran dalam. Jadi pergilah selesaikan urusanmu dulu." Ling Xi, antar dia keluar." Sambil terlihat Ling Xi yang terkejut di sana, sambil ia mengantarkan Yang Chen keluar dari rumahnya itu. Di sana Yang Chen pun berkata, "Ling Xi, aku tidak menyangka ternyata kau adalah Heavenly Taoist Master." Ling Xi pun menjawab, "Terus apa hubungannya denganmu?" Dan Yang Chen pun berkata, "Ling Xi, apa level kultivasimu sekarang? Apa kau sudah mencapai tahap ke-6 body tempering?" Ling Xi pun menjawab, Kenapa kau peduli?" Dan Yang Chen pun berkata lagi, "Ling Xi, kurasa kau terlihat lebih cantik dengan rambutmu diikat di atas." Tapi Ling Xi di sana pun menutup pintu sambil berkata, "Kenapa kau peduli, bodoh?" Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Gunung Chaoge, dan di sana terdapat serigala. Ternyata itu adalah Xiaosu yang diserang oleh serigala itu. Lalu Xiaosu pun menebas serigala itu dengan sangat cepat hingga serigala itu pun tepar di tanah. Tapi di samping serigala itu ternyata ada Yang Chen yang sedang berkata, "Hello bro, kau sepertinya semakin hebat dalam mengendalikan pedang." Lalu Xiaosu pun mendatanginya sambil berkata, "Kakak, apa kau baik-baik saja?" Dan Yang Chen pun menjawab, "Petir kecil seperti itu tidak akan pernah bisa membunuhku, tahu." Lalu Xiaosu pun berkata, "Syukurlah, aku tahu kau akan baik-baik saja kakak. Jadi ayo sekarang kita lanjut berburu monster." Lalu kita diperlihatkan 3 hari setelah dimulainya tes di alun-alun pelataran sekte, dan banyak murid yang sedang berkumpul di sana. Wen Chengmin bersama musuh mendatangi Yang Chen sambil berkata, "Pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mau bergabung dengan kalian kan?" Lalu Yang Chen pun berkata, "Menyingkirlah dari jalanku." Lalu Wen pun menjawab sambil tertawa, Si sampah itu bicara, emangnya berapa banyak spirit base yang kau bunuh? Sombong sekali kau." Sambil terlihat tetua yang melayang di atas, dan ia pun berkata, "Semua tim, bawa keluar hasil jarahan kalian dan kirimkan padaku. Tim yang mendapatkan lebih dari 3 spiritual herbal atau berburu lebih dari 3 spiritual beast akan dapat lulus tes pendahuluan. Tentu saja semakin tinggi jumlahnya, maka semakin banyak juga hadiah yang akan kau dapat." Di sana Wen pun berkata, "Ayo cepatlah, angkat itu." Sambil terlihat anak buahnya yang mengangkat kantong yang berisi spiritual base, dan di sana orang itu pun memperlihatkan ke depan ketua. Lalu ketua pun berkata, "Tim Wang Shenming, Yu Mingsu,
dan Cao Xiao berhasil mengumpulkan 7 spirit beast dan 1 spirit herbal. Kalian dinyatakan lulus. Di sana Wen pun dengan bangga sambil berkata, bagaimana menurutmu, hebat kan? Hahaha. Sambil ia pamer di hadapan Yang Chen bersama Xiao Su. Lalu Yang Chen pun berkata, bro, ayo pergi dan ambil itu. Sambil terlihat lagi Wen yang sedang menertawainya. Lalu tiba-tiba dari samping Xiao Su pun membawa kantong besar yang berisi spiritual base. Di sana mereka semua pun terbengong, dan di sisi Wen ia pun terkejut dan berkata, apa? Kenapa dia membawa kantong sebesar itu? Sambil ia terkejut di sana. Lalu murid di sana pun terbengong dan berkata, akan ada berapa banyak spirit beast dan spirit herbal di dalam tas sebesar itu? Mungkin itu palsu. Sambil terlihat di sana Wen yang shock dan berkata, besarnya doang, itu mungkin palsu. Lalu di sisi Xiao Su ia pun menaruh kantong itu, dan terlihat kantong itu yang sangat berat ditaruhnya di depan ketua. Lalu ketua di sana pun berkata, bukalah supaya aku bisa melihat apa isinya. Dan dengan cepat Xiao Su pun membuka isi kantong itu. Mereka semua pun terkejut, begitu juga Wen yang terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Ternyata itu adalah spiritual beast dan spiritual herbal yang sangat banyak. Sambil terlihat Xiao Su di sana yang terdiam. Lalu master di sana pun terbengong dan berkata, cepat periksa itu, apa itu asli? Lalu dengan cepat orang itu pun memeriksa spiritual beast itu dan menghitungnya. Lalu di sisi Wen Xingmin ia pun terbengong dan berkata, mustahil, bagaimana mungkin ia mendapatkan sebanyak itu? Sambil terlihat Yang Chen yang terdiam di sana. Lalu di sisi ketua ia pun berkata, hasil tim Jiang Wushu dan Yang Chen membunuh 90 spiritual beast dan 5 spiritual herbal. Mereka dinyatakan lulus tes. Sambil terlihat Wen yang emosi dan bergumam, sialan, bagaimana dia melakukannya? Apa 90? Bahkan jika ini Jiang Wushu, dia tidak akan bisa membunuh 90 spiritual beast hanya dalam 1 hari. Lalu ketua pun berkata, kerja bagus, sekarang bersiaplah untuk ronde berikutnya. Lalu Yang Chen pun berkata, menurutmu akademi akan memberikan kita hadiah apa? Lagian kita sudah memberikan banyak material spirit beast untuk mereka. Dan Xiao Su pun menjawab, entahlah, tapi untungnya kau cukup pintar dan meninggalkan beberapa spiritual herbal. Lalu tiba-tiba terlihat gadis senpai yang mendatanginya sambil berkata, Yang Chen, bagaimana kau melakukannya? Kau membunuh banyak sekali spiritual beast. Yang Chen pun menjawab, senpai, kan sudah kubilang kalau aku ini adalah Heavenly Taoist Master. Kekuatanku tidak terduga kan? Lalu gadis senpai pun menjawab, aku tidak tahu seberapa beratnya ini, tapi ini pasti karena Jian Wushu kan? Lalu di sisi Xiao Su ia pun berkata, sister, itu sebenarnya. Tapi dengan cepat gadis senpai pun memegang pundak dari Yang Chen sambil berkata, tapi tidak peduli apapun itu, syukurlah kalian berhasil lolos ujian pertama. Tapi untuk ronde berikutnya kalian tidak akan satu tim lagi, jadi kau harus melakukannya yang terbaik. Di sana Yang Chen pun menjawab, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja kakak senpai. Sambil terlihat gadis senpai yang meninggalkan mereka, dan Xiao Su pun menjawab, tapi kakak, dari 90 spiritual beast itu kau yang membunuh lebih dari setengahnya kan? Lalu Yang Chen pun berkata, jangan khawatirkan hal seperti itu, ayo selesaikan ujiannya dulu. Sambil terlihat Xiao Su yang berkata, kakak, di tes berikutnya tunjukkan pada mereka kekuatanmu yang sebenarnya. Dan Yang Chen pun menjawab, tentu saja, sambil ia melirik musuh di sampingnya itu. Lalu dari atas master pun berkata lagi, ronde pertama sudah berakhir dan mereka yang lulus tes harus ada di sini besok untuk ronde kedua. Ronde kedua akan dimulai besok dan orang tua kalian juga akan datang di sini untuk melihat penampilan kalian. Jadi lakukanlah yang terbaik. Sambil terlihat Xiao Su yang berkata, kakak, apa menurutmu ayah akan datang? Lalu Yang Chen pun berkata, kurasa tidak. Dan Xiao Su pun menjawab, andai saja kakek bisa datang ya kak. Dan Yang Chen pun menjawab, tidak perlu mempedulikan hal itu, kakek pasti tidak akan datang. Kau masih ingat kan?
apa kau pernah melihat kakek meninggalkan rumah dalam hidupnya? Lalu Xiaosu pun menjawab, kakak, jika kita berhasil lulus ujian pelataran dalam ini, kakek pasti akan senang. Dan Yang Chen pun menjawab, iya, jika kita berhasil lulus ujian pelataran dalam dan masuk Inner Academy, kita akan mendapatkan akses untuk teknik kultivasi dan seni bela diri. Dan ia pun bergumam, meskipun aku sudah punya teknik tertinggi, aku hanya tahu satu teknik bela diri yang biasa saja. Ketika aku memasuki Internal Academy, aku harus mencari seni bela diri yang cocok. Lalu beberapa saat kemudian di hari berikutnya, kita diperlihatkan beberapa murid yang sedang berkumpul di sana, dan terlihat juga banyak orang tua yang melihat ke arah pertandingan itu. Lalu Xiaosu pun berkata, kakak, lihat, ayahmu ada di sini, sambil terlihat ayah dari Yang Chen yang bernama Zhang Shangye. Dan di sana Yang Chen bersama Xiaosu pun mendatanginya sambil berkata, ayah, ayah. Tapi ayahnya pun malah berkata, hai, kedua bocah brengsek ini masih saja sangat kurang ajar. Kalau kali ini kalian tidak berhasil, maka akan aku coret dari kakak. Aku akan berhenti menjadi ayahmu. Dan di sana mereka berdua pun terbengong dan terkejut sambil Yang Chen pun bergumam, astaga pak, jangan asal ngomong gitu dong, malu aku. Lalu Xiaosu pun maju sambil berkata, ayah, bagaimana kabar Anda? Lalu ayahnya pun berkata, ku dengar kau sudah mencapai tahap ke-7 body tempering dan mendominasi pelataran luar. Tidak buruk, kerja bagus. Di sana Xiaosu pun bergumam, dari mana kau mendengar rumor itu? Dan sejak kapan aku mendominasi pelataran luar, ayah? Dan ayahnya pun berkata, hehe, itu benar. Hei, katakan padaku, kenapa kau menyinggung menantu perempuanku, Yumusu? Dan di sana Yang Chen pun terkejut sambil ia melirik ke arah Yumusu. Di sana ayah Yumusu pun berkata, hei, Yang Chen ye, dasar brengsek, sejak kapan putriku menjadi menantu perempuanmu? Lalu di sisi Yang Chen bersama Yumusu, mereka berdua pun terbengong. Dan seseorang dari belakang pun berkata, ku dengar Yang Chen masuk rumah sakit selama 3 tahun dan dia juga masih ada di tahap pertama body tempering. Apa pecundang seperti itu ingin menikah dengan Yumusu? Lalu seseorang dari samping pun menjawab, gadis dari keluarga Yu memiliki skill yang mengesankan dalam segala seni bela diri dan level kultivasinya bahkan sudah mencapai tahap ketiga body tempering. Jadi dia pasti akan lulus ujian dan masuk ke pelataran dalam. Sambil terlihat Yang Chen di sana yang terdiam, dan orang itu pun berkata lagi, hei, aku tidak tahu apakah ini asli atau tidak, tapi ada rumor yang mengatakan bahwa Yang Chen telah membangkitkan jiwa bela dirinya. Tapi bahkan jika anak itu memang benar membangkitkan jiwa bela dirinya, dia tetap sampah. Apa kalian pernah dengar Heavenly Taoist Master yang berlatih 3 tahun tapi masih ada di tahap pertama body tempering? Di sana ayahnya pun mendengar itu sambil ia menahan emosi, dan orang dari belakang pun berkata lagi, ya, ini akan semudah minum air bagi para Heavenly Taoist Master. Kurasa itu cuma omong kosong yang direncanakan oleh si penipu Yang Chen itu. Lalu ayah Yang Chen di sana pun sambil menahan emosi pun berkata, kalau kalian kalah, aku akan membunuh kalian. Sekarang pergilah dan bersiap untuk ujian kalian. Sambil terlihat Yang Chen bersama Xiaosu yang pergi meninggalkan ayahnya itu, dan ayahnya pun bergumam, bagaimana mungkin, kenapa Yang Chen masih ada di tahap pertama body tempering? Padahal si kakek tua itu sangat berharap padanya. Juga melihat mereka dan musuh seperti orang asing. Sepertinya ada yang salah. Apa yang terjadi? Sambil terdengar tetua di sana yang berkata, ujian kemarin adalah tes masuk dan hari ini kita akan memulai ujian yang sebenarnya. Ujian dibagi menjadi 3 tahap dan siapapun yang lulus 3 tahap ini akan dipromosikan ke pelataran dalam. Lalu Xiaosu di sana pun berkata, kakak, kita berhasil mendapatkan tempat pertama, tapi aku tidak menyangka itu hanyalah tes masuk. Lalu Yang Chen pun menjawab, tidak apa, tidak peduli tes apapun itu, kita harus terus mendapatkan tempat pertama. Lalu ketua di sana pun berkata, sebagai tambahan, akademi akan memperhitungkan keseluruhan hasil dan memberikan hadiah kepada 10 teratas, dan tempat pertama akan mendapatkan pil naga. Di sana mereka semua pun terkejut dan senang sambil berkata, apa, pil naga yang hebat? Dikatakan bahwa pil naga berasal dari ibu kota kerajaan dan ini adalah sebuah masterpiece dari Great Warrior Elnires.
Wah, pil ini bisa memurnikan dan meningkatkan kekuatan dengan drastis. Ini sudah menjadi kesempatan yang baik bahwa tubuh kultivator yang kusam akan menembus realm barrier. Lalu ayah Yang Chen pun berkata, sungguh penawaran yang baik hati. Lalu tetua di sana pun berkata lagi, di ujian tahun ini sebagai tambahan hadiah tempat pertama, kedua, dan ketiga masing-masing akan mendapatkan satu esensi pil. Dan untuk tempat keempat sampai 10 masing-masing akan dihadiahi 10 pil eliksir kecil. Lalu Yang Chen di sana pun terbengong dan berkata, apa pil esensi jiwa? Lalu ia pun bergumam, aku ada di puncak tahap kelima body tempering, dan untuk mencapai tahap keenam body tempering dan menyelesaikan pemurnian organku bahkan dengan catatan surgawi itu masih akan butuh waktu yang lama. Aku harus mendapatkan pil itu. Sambil terdengar beberapa murid lainnya yang berkata, astaga, itu Xian Lingxi, itu Xian Lingxi. Sambil mereka memandangi Xian Lingxi bersama Guang Mingho, dan mereka pun berkata, wow, itu Xian Lingxi dan Guang Mingho, dua orang paling berbakat di pelataran luar. Bahkan jika ini Jian Wushu, dia masih jauh berbeda di bawah mereka berdua. Mereka berdua benar-benar pasangan yang serasi. Lalu dari kejauhan seseorang pun berkata, apa, Guang Mingho hanya punya bakat yang bagus, bagaimana bisa dia layak dengan Xian Lingxi yang punya wajah cantik dan bakat yang hebat? Sambil terdengar seseorang berkata, kau benar, itu tidak mungkin. Tapi tiba-tiba Lingxi pun mendatangi Yang Chen di sana, dan semua murid laki-laki pun menatap tajam ke arah Yang Chen. Di sana Yang Chen pun berkata, hello Foxy, terasa seperti 3 tahun setelah 1 hari absen ya. Ada apa? Apa kau merindukanku? Sambil terlihat beberapa murid lainnya yang emosi mendengarkan itu, dan di sana Lingxi pun menjawab, kau benar-benar pria yang tidak tahu malu. Lalu dari belakang Guan Mingho pun emosi sambil berkata, Yang Chen, dasar brengsek, menjauhlah dari Lingxi. Di sana Yang Chen pun hanya tersenyum. Lalu ia pun berkata, kita ini sepasang kekasih dan ini tidak ada hubungannya denganmu. Sambil terlihat Yang Chen yang makin mendekat ke arah Lingxi. Di sana Guan Mingho pun emosi, dan dari belakang seseorang pun berkata, ku dengar kalau Guan Mingho tergila-gila dengan Lingxi dan sudah ditolak berkali-kali. Dan seseorang dari samping pun berkata, tapi kenapa Lingxi ada di samping Yang Chen? Apa alasannya? Lalu tiba-tiba tetua dari atas pun berkata, ronde pertama ujian ini adalah tes kekuatan. Sebelum tes kalian harus menyerang pilar kekuatan dengan semua yang kalian punya. Setiap inci cahaya di pilar akan mewakili 100 kekuatan jin. Jika cahayanya naik 1 kaki, maka kalian akan dinyatakan lulus. Lalu Guan Mingho di sana pun berkata, kau harus memiliki 1000 kekuatan jin agar bisa lulus. Kurasa kau tidak perlu repot-repot ikut tes ini deh, lebih baik menyerah saja. Lalu Yang Chen pun mengejek Guan sambil berkata, bodoh amat, terserah akulah. Dan Guan pun berkata, dasar orang gila. Sambil terdengar tetua di sana yang berkata, tesnya dimulai. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan para murid yang berbaris untuk memukul pilar itu, dan seseorang pun berkata, 800 pon, tertinggi 850 pon tanpa peringkat, 900 pon, tertinggi 900 pon tanpa peringkat. Sambil terlihat mereka semua yang gagal di sana. Lalu dari belakang Yang Chen seseorang pun berkata, ada banyak sekali yang tidak berkualifikasi. Ujian resmi ini sangat sulit. Jika kita berhasil masuk pelataran dalam, maka kau akan mendapatkan semua jenis sumber daya untuk pertumbuhan kalian, dan itulah hidup yang sesungguhnya. Sambil terlihat seseorang di sana yang berhasil dengan mencapai 1000 pon. Lalu Yang Chen pun bergumam, bahkan jika kau lulus tahap pertama tes kekuatan, 2 ronde berikutnya masih sangat berisiko. Sungguh tidak mudah untuk masuk pelataran dalam. Lalu kita diperlihatkan seseorang pemuda yang memakai baju merah, dan ia pun mendapatkan 2200 pon. Di sana mereka semua pun terkejut. Ternyata itu adalah si Tuping, dan seseorang dari belakang pun berkata, dia si Tuping dari keluarga situ, lahir dengan kekuatan yang hebat dan berlatih teknik Vajra yang kuat, warisan keluarganya. Jadi tidak mengejutkan kalau kekuatan tinjunya mencapai 220 pon. Keluarga situ sangatlah kaya, dan anak itu telah menggunakan banyak pil untuk mengeraskan tubuhnya. Tapi Yang Chen dari belakang Lingxi pun berkata, biar ku beritahu, si Tuping itu
Bahkan setelah 3 tahun menggunakan banyak pil, dia hanya berhasil mendapatkan 2000 pon. Sungguh menyia-nyiakan teknik Vajra hebat keluarganya. Dan di sisi Lingxi, ia pun berkata, "Oh, kok kedengarannya omong kosong ya? Kalau kau emang punya kemampuan, cobalah dapatkan 2000 pon di tesmu nanti. Jangan cuma bacot doang." Lalu Yang Chen pun berkata, "Jadi kau tidak percaya padaku? Mau taruhan?" Lalu di sisi Lingxi, ia pun berkata, "Taruhan? Jika kau tidak bisa mendapatkan poin lebih dari 2000 pon, kau harus lari berkeliling kota Sauge tanpa menggunakan pakaian. Berani gak?" Dan di sana Yang Chen pun terdiam dan terkejut sambil ia berkata, Aku terus bagaimana kalau aku menang?" Sambil ia pun bergumam, "Kesempatan nih, asik." Lalu Lingxi pun menjawab, "Kau menang? Kalau kau menang, kau bisa melakukan apapun yang kau mau." Di sana Yang Chen pun tersenyum psikopat sambil berkata, "Jika aku menang, kau harus menciumku." Sambil terlihat Lingxi yang menatap ke arah Yang Chen sambil bergumam, "Kenapa orang ini sangat percaya diri? Aku yakin dia cuma pura-pura hebat." Lalu ia pun berkata, "Baik, aku berjanji kalau kau menang, aku akan menciummu." Sambil terlihat Guang Mingho yang maju akan tes, dan di sana seseorang pun berkata, "Aku tidak tahu berapa banyak poin yang didapat oleh Guan Mingho, salah satu dari 3 teratas legendaris pelataran luar." By the way, 3 teratas di pelataran luar yaitu Xiang Lingxi, Guan Mingho, dan Xiao Su ya mo. Lalu orang itu pun berkata lagi, ada yang bilang bahwa Guangshan Mangshan bisa menggandakan kekuatan bertarungnya jika kultivasinya sampai maksimum. Jika Guang Mingho menggunakan Guangshan Mangshan, aku curiga dia bahkan akan mendapatkan poin 3000 pon lebih. Dan di sana Guang pun akan memukul pilar itu, dan tiba-tiba mereka semua pun terkejut dan berkata, Apa? Menghembuskan napas seperti ular? Oh my god, Guang Mingho benar-benar telah mencapai tahap ke-6 body tempering." Sambil terlihat Yang Chen di sana yang menatapnya sambil bergumam, "Si bodoh ini cukup menarik." Sambil ia menatap Guang Mingho yang akan memukul itu, dan di sana Guang Mingho pun memukul dengan sangat keras pilar itu, dan tiba-tiba sinar pilar itu pun berada di atas dengan angka 3100 pon. Di sana mereka semua pun terkejut, dan Guang Mingho pun berkata, "Apa kau bisa melihat perbedaannya?" Lalu Yang Chen pun menjawab, "Lingxi, apa kau dengar si bodoh itu tadi memprovokasimu? Kau harus mengajar dan membunuhnya nanti." Dan seseorang panitia pun berkata, "Selanjutnya Jian Wushu." Lalu kita diperlihatkan Xiao Su yang akan memulai ujiannya. Di sana ia pun berkata, "Kakak, apa kau mau aku mengeluarkan semua kekuatanku?" Lalu Yang Chen pun menjawab, "Ya, keluarkan semuanya. Tunjukkan pada mereka siapa dirimu yang sebenarnya." Sambil terlihat Xiao Su yang sudah berada di antara pilar itu, dan di sana kobaran aura membara pun keluar dari tubuh Xiao Su, dan seseorang dari belakang pun berkata, "Sialan, Xiao Su sudah mencapai puncak tahap ke-6 body tempering." Lalu Guan Mingho di sana pun bergumam, dia membuat progres yang menakjubkan. Sambil terlihat Xiao Su yang akan memukul pilar itu, dan di sana pilar itu pun dipukul dengan sangat keras, dan seseorang pun berkata, "Hei, apa ada yang salah dengan pilar pengukur kekuatan?" Dan pilar itu pun hanya terdiam. Tiba-tiba terlihat 4100 pon di sana, dan mereka semua pun terkejut lalu bersambung mo.